Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hibah penelitian fundamental saya yang berjudul Sintesis Zeolit Y berbasis limbah tanah liat untuk meningkatkan carbon capture dan juga metilen biru berbahaya menggunakan metode microwave assisted hydrothermal. Untuk ketua yaitu saya David Ferianto, anggota 1 Dedi Romahadi, anggota 2 Gian Villanegolwa. Kami dari Universitas Mercu Buana. Untuk latar belakang sendiri, di mana perubahan iklim merupakan tantangan dunia, di mana semua negara berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi carbon capture ini. Nah, sehingga dengan teknologi carbon capture ini, peningkatan suhu dapat ditekan secara maksimal, yaitu di mana peningkatannya maksimum itu 1,5 derajat Celcius per tahunnya, gitu ya. Di mana untuk penyebab daripada climate change tersebut itu didominasi oleh CO2, di mana sebesar 89,1%. Di samping itu, juga terkait dengan limbah cair industri yang juga sangat berbahaya seperti metilen biru ini yang menjadi fokus utama juga pada penelitian ini. Oleh karena itu, terkait dengan invensi kita mau membentuk zeolit Y dari 3 tanah liat dari 3 wilayah yang berbeda di Indonesia, atau fokusnya adalah di Pulau Jawa, di mana Majalengka, Purwokerto, dan juga Yogyakarta. Yang nantinya tanah liat tersebut itu akan disintesis menjadi zeolit Y dengan menggunakan metode MAH. Terkait metode penelitian, kita menggunakan 3 tanah liat, yaitu dari Yogyakarta, dari Purwokerto, dan juga dari Majalengka, di mana proses sintesisnya itu melalui beberapa tahapan, baik itu perendaman, baik itu menggunakan oven, baik itu menggunakan mesin milling, ataupun menggunakan metode yang utama, yaitu metode MAH-nya, sehingga dihasilkan nanti produknya adalah produk zeolit Y untuk menyerap karbon dan juga metilen biru. Di mana pengujian pada penelitian kali ini itu yang dilakukan adalah pengujian XRD, FTIR, SEM, TGA, dan juga penyerapan karbon serta penyerapan metilen biru. Nah, di mana hasil penelitiannya bisa dilihat bahwa penelitian hasil XRD itu pada ketiga tanah liat ini merupakan material kristalin, di mana didapat bahwa zeolit itu sepenuhnya terbentuk pada material ini. Untuk analisis TGA didapatkan bahwa material yang dari Majalengka itu memiliki ketahanan termal yang lebih tinggi dibandingkan dengan material yang dari Jogja ataupun yang dari Purwokerto, gitu ya. Di mana material yang awalnya dia memiliki perubahan massa yang lebih tinggi dibandingkan dengan material setelah treatment. Untuk hasil penelitian sendiri bahwa setelah treatment dengan menggunakan NaOH didapatkan bahwa zeolit Y ini sepenuhnya terbentuk dan juga banyak terbentuk porositas yang menandakan bahwa kapasitas penyerapannya nanti itu menjadi lebih besar sehingga dapat menyerap lebih banyak CO2 dan juga metilen biru. Untuk data penyerapan sendiri itu didapatkan bahwa tanah liat 1 itu dari Yogyakarta memiliki kapasitas penyerapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah liat yang lain, diikuti oleh tanah liat yang dari Majalengka dan juga tanah liat 2 daripada Mojokerto. Untuk penyerapan cairan metilen biru juga demikian bahwa tanah liat yang dari Yogyakarta atau tanah liat 1 ini memiliki kapasitas penyerapan metilen biru yang lebih tinggi, diikuti oleh tanah liat 3 dari Majalengka dan juga tanah liat 2 dari Mojokerto, gitu ya. Di mana penyerapannya itu dengan treatment 6 menit itu yang paling tinggi. Untuk keluaran wajib pada penelitian ini yaitu artikel ilmiah internasional berbasis Scopus Q3, yaitu Rasayan Journal of Chemistry,
yang sekarang pada masih status submit dan juga ada luaran tambahannya yaitu berupa karya cipta, berupa alat peraga. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.